Oke guys, sekarang kita akan bahas salah satu USB dongle terbaru dari PX Indonesia, yaitu PX UCH08. Nah, nggak usah kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. By the way, shout out dulu untuk PX Indonesia yang sudah kirimin barang ini. Nah, kalian bisa follow semua sosmednya yang sudah aku tulis di deskripsi. Per video ini dibuat, harga USB dongle ini adalah 499.000 untuk yang di official store-nya. Official store PX Indonesia ini banyak banget. Kalian bisa beli di e-commerce yang kalian suka. Dan untuk link pembeliannya sudah aku tulis di deskripsi. Oke, apakah USB dongle ini termasuk USB dongle yang murah atau budget? Enggak juga. Nah, tapi apakah sesuai harga dan kualitasnya? Yuk kita bahas lebih detail lagi. Oh iya, ini nggak ada video unboxingnya ya, karena memang di dalam boxnya ini cuma dapat USB dongle-nya aja. Tapi di bagian boxnya ini ada tulisan yang paling penting, garansi 18 bulan. Yang itu jadi poin plus di mana kalian nggak perlu khawatir USB dongle kalian akan rusak selama 18 bulan. Oke, jadi ini USB dongle-nya, PX UCH08, kelihatan nggak ya? Nah, mungkin kalian dari tadi juga sudah lihat di b-roll-nya. Di sini looks-nya terlihat mewah karena bahannya ini dari aluminium alloy. Untuk ukurannya di sini terbilang slim dan juga panjang, tapi itu wajar, mengingat USB dongle ini membawa 8 port sekaligus. Ada 2 port USB Type-C. Bang, kok ada 2 port Type-C-nya? Jadi port Type-C yang pertama itu hanya untuk ngecas saja, up to 100 watt. Sedangkan port Type-C yang kedua itu untuk transfer data. Ada port HDMI yang support sampai 4K. Ada 2 port USB Type-A dan ada port untuk SD card. Dan di belakangnya ini ada port untuk Ethernet atau kabelan. Menurutku di sini PX Indonesia mengambil pilihan yang sangat bijak, yaitu menghilangkan port VGA biasa diganti dengan port Type-C yang bisa transfer data. Zaman sekarang kayaknya udah jarang banget orang yang pakai VGA seperti ini. Apalagi di zaman sekarang laptop MacBook maupun yang non-MacBook semuanya sudah tipis. Sudah dihilangin semua portnya. Makanya beberapa tahun kebelakang ini peran dari USB dongle itu sangatlah penting. Tapi USB dongle ini bukan hanya untuk laptop aja. Bisa juga kalian gunakan untuk iPad, Android maupun ke PC desktop. Ini nanti akan kita bahas lebih detail pada bagian testing. Oke, testing pertama kita akan coba colokkan semuanya ke port yang sudah disediakan di USB dongle ini. Karena aku punya USB dongle dengan merek lain, itu nggak bisa digunakan semua port-portnya. Oke, jadi USB-C yang pertama untuk nge-charge laptop ini. Lalu USB-C yang kedua untuk SSD eksternal. Dan USB Type-A yang pertama untuk hard disk eksternal. USB Type-A selanjutnya untuk mechanical keyboard. Lalu colokan monitor dengan kabel HDMI. Dan juga colokan SD card kamera ke SD card reader. Terakhir, colokan kabelan biar internet lebih stabil. Oke, ini bisa semuanya. Jadi nggak mubazir port-port yang ada di USB dongle ini. Oke, testing yang selanjutnya kita akan coba power delivery support dari USB dongle ini. Tapi disclaimer dulu, di sini aku nggak punya charger yang up to 100 watt. Aku hanya punya yang sampai 30 watt. Jadi aku nggak bisa ngetes kemampuan maksimalnya. Tinggal kita colokkan aja kabel charge Type-C-nya. Mungkin kalau kalian ada yang punya MacBook 16 inci ataupun adapter yang up to 100 watt, kalian akan mendapatkan power yang lebih besar dari laptopku sekarang. Tapi paling nggak, power delivery di USB dongle ini sudah berjalan. Oke, testing selanjutnya kita akan coba colokan USB dongle ini ke Android. Di sini Android yang aku gunakan adalah Redmi Note 8 Pro. Colokan kabel charger ke USB Type-C-nya. Bisa ya, ini sudah ke-charge HP-nya. Lalu aku akan coba colokan USB dongle punya mouse. Bisa ya, ini udah kelihatan gambar mouse-nya. Lalu aku colokan lagi mechanical keyboard. Ini bisa langsung kita gunakan. Lalu aku coba colokkan SSD eksternal. Lalu aku coba colokkan SD card. Lalu di sini aku iseng, aku coba colokkan kabelan. Dan terakhir aku coba colokan kabel HDMI. Nah, ini nggak bisa, tapi bukan berarti salah di USB dongle-nya. Ini karena Redmi Note 8 Pro belum support MHL. Kalau smartphone kalian sudah support protokol MHL, harusnya bisa-bisa aja kita gunakan port HDMI-nya ini. Oke, testing selanjutnya kita akan coba gunakan di iPad Pro. Pertama, coba charge dulu, colokan charger ke USB Type-C-nya. Lalu kita coba colokan USB dongle punyanya mouse. Bisa ya, ini udah kelihatan ada gambar mouse-nya. Lalu colokan mechanical keyboard. Keyboardnya juga bisa. Lalu aku coba colokan SD card. Bisa juga. Ini SD card-nya sudah kebaca. Dan terakhir aku coba colokan HDMI. Bisa juga.
Jadi kalau kalian punya iPad Pro, kalian bisa gunakan USB dongle ini untuk iPad Pro kalian. Daripada kalian beli USB dongle yang ada 2 colokan seperti ini, mending kalian beli yang hanya punya 1 colokan seperti ini. Karena selain bisa digunakan di laptop ataupun di PC desktop, kalian juga bisa gunakan di iPad Pro atau di Android. Dan juga testing terakhir, kita akan coba apakah USB dongle ini menimbulkan WiFi interference. Biasanya itu akan terjadi jika kalian menggunakan WiFi yang 2,4 GHz. Gampangnya kalian pasti pernah dengar atau merasakan sendiri, ketika MacBook kalian dicolok USB dongle, maka WiFi-nya akan mati atau putus-putus, seperti pada video ini. Dan di USB dongle PXUCA08 ini nggak terjadi WiFi interference. Koneksi WiFi 2,4 GHz dengan USB dongle ini tetap aman. Tapi please take note, bisa aja hasilnya beda. Karena ini juga tergantung dari USB dongle itu sendiri, device yang kalian gunakan, dan juga router yang kalian gunakan. At least di pengetesanku, USB dongle PXUCA08 ini tidak menimbulkan WiFi interference. Oke guys, jadi USB dongle ini akan aku giveaway. Syaratnya gampang, kalian harus follow Instagram dari PX Indonesia, like video ini, dan juga subscribe ke channel ini. Dan tuliskan di kolom komentar kenapa kalian sedang butuh USB dongle. Dan juga tulis Instagram kalian. Pastikan Instagram kalian jangan di private, biar tim kita lebih mudah untuk mengeceknya. Nanti pemenang akan di DM via Instagram. USB dongle emang apa sih kelebihannya? Menurutku untuk harga 400.000, USB dongle ini udah merupakan pilihan yang terbaik di kelasnya. Port yang disediakan banyak, sudah termasuk cukup lengkap untuk port yang sering kita gunakan sehari-hari. Ada satu port USB Type-C yang bisa buat transfer data. Jarang banget USB dongle di harga 400 ribuan ada fitur seperti ini. Panasnya nggak keterlaluan. Bahan yang digunakan di USB dongle ini menggunakan aluminium alloy, jadi panas yang dikeluarkan bisa cepat hilang. Kabelan atau kabel Ethernet bisa langsung colok. Nggak perlu repot-repot install software tambahan untuk menggunakan internet dengan kabelan. Jadi dengan harga 400 ribuan, USB dongle ini sangat-sangat worth. Portnya lengkap banget, bisa nge-charge sampai 100 watt, dan ada 2 USB Type-C, di mana salah satunya bisa untuk transfer data. Plus tampilannya juga terlihat keren. Garansinya juga panjang, sampai 18 bulan. Jadi mending mana dengan USB dongle yang seperti ini, yang ada 2 colokan. Nah kalau menurutku, mending kalian beli yang 1 colokan seperti ini. Karena selain bisa digunakan di laptop, kalian juga bisa gunakan di Android, di iPad Pro, atau dimanapun yang ada colokan Type-C-nya. Terakhir yang paling penting adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian belum butuh port Ethernet ataupun port SD card, kalian bisa lirik PXUCA15 yang sudah pernah aku buat video reviewnya di sini. Oke, buat kalian yang ingin beli USB dongle PXUCA08 ini, link pembeliannya sudah aku tulis di deskripsi. Semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang mencari USB dongle. Oke, aku Fahri Akbar, sampai jumpa di next video. Dadah!